Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam yang jam salam kurang kompak maka kita ulangi. Setuju? Ya semangat ya Bu, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-shalah waz-zakah was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li jami'il anam. Mab'an qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Para kiai, para ustaz, para bapak haji, ibu haji, calon-calon haji, amin. Aminin dulu Pak, ini Ramadan. Saya doain pulang saya ceramah, Bapak Ibu langsung berangkat haji, amin. Ada haji yang paling cepat, lebih cepat dari reguler, namanya haji furoda. Kalau nggak percaya, daftar ke saya, langsung saya berangkatin, Mei berangkat insya Allah, amin. Nggak ada yang susah kalau punya duit Pak Ustaz. Alhamdulillah. Maka positif thinking ya, kita bersyukur sama Allah menjalankan ibadah Ramadan. Cuaca tahun ini enak ya, Pak DKM beserta jajaran, tokoh masyarakat, mungkin ada Pak RT, Pak RW yang saya hormati, saya banggakan. DKM Masjid Baitur Rahman luar biasa ini. Baitur Rahman Komplek BBK 3 dan 4 ya. Untung bukan 1, 2, 3 Dikira kampanye, sekarang gak ada kampanye lagi. Ini 3, 4 ya. Aja ya. Alhamdulillah. Tentu kita bersyukur dengan enjoy saja menjalankan puasa itu. Kalau enjoy puasanya enak, ngejalanin, nggak ngedumel, nggak kemerungsung, itu enak puasa. Tarawihnya apalagi. Dan tarawih 11 rakaat itu ya super ringan lah. Imamnya ringan, ibu-ibu ringan. Yang tadi makan buka puasa 4 piring, ada 4 piring. Nah, yang dibocok sono air es karena lagi ngancem 5 gelas. Kolaknya 2 mangkok, lontong baru 7 biji, gorengan 3. Masuk ke Masjid Baitur Rahman ditanya sama ketua masjid, udah buka belum? Belum. Udah sekian gelas sama makan banyak banget, dibilang belum. Kenapa belum? Itulah orang Indonesia, karena belum makan nasi. Sama ya dengan orang Celeduk ya. Ibu bapak saya orang Pondok Kacang, jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep, cakepnya mana? Jangan lupa bawa bini. Kalau pengen umur panjang di Baitur Rahman ini kita ngopi. Ya, di ustadznya belum ngopi berarti. Ya, insya Allah. Berkah Bapak Ibu kita sehat. Jadi Ramadan tahun ini luar biasa, tahun politik kemarin luar biasa, tapi kita bersyukur dengan hadirnya Ramadan itu ngademin semua. Belum Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, tambah adem gitu. Alhamdulillah. Dan kita lagi nyetir jalan ya, teman-teman BPK yang ke kantor, yang Bapak yang wira swasta, yang bisnis, yang dagang ya, kalau puasanya kena air hujan kan lumayan lah gitu. Sama-sama haus, sama-sama lapar. Kalau cuacanya dingin, kata ibu-ibu, mager saya Pak Ustaz, mager, jadi tidur aja bawaannya. Dan ibu-ibu adik-adik perlu tahu bahwa tidurnya orang ibadah, orang puasa itu ibadah. Naumu shaim ibadah dalam kitab. Tidurnya orang puasa ibadah. Cuman kalau dari sahur sampai maghrib tidur mulu, gimana itu? Gak ada lah ya, gak ada yang begitu Ustaz. Sahur jangan tidur dulu. Sahur jam 1 sahur aja toh. Ini gak di mana-mana nih bocah karena lagi marah minggu pertama nih Kiai.
Minggu pertama jam 1 udah suar sahur. Ganggu. Adik-adik kalau nyaur ya, sahur, bangunin sahur, standar yang paling enak 3:30 ya, Pak DKM. Karena memang kita subuh itu sekarang hampir jam 5 kan? Jam 4:43. Nah, kalau nanti subuhnya makin malam, biasanya ke belakang nanti kita kena malam juga. Misalnya jam 4 udah ada azan subuh, nah adik-adik banguninnya boleh 3:30, jam 3 lebih seperempat juga boleh. Itulah makanya pemerintah itu sesungguhnya bukan melarang pakai mic, ini diputar balikin, bukan melarang pakai sound, ngaji aja pakai sound. Kita Indonesia ini NKRI, harga mati enak daripada hidup di Pakistan, hidup di Palestina yang saat ini sahur susah, buka puasa susah. Betul apa betul, Pak? Kita mau ngirim bantuan ke Palestina aja susah. Makanya pemerintah akan ngirim lewat helikopter. Apa itu helikopter? Nanti akan dikirim ke sana. Kita sudah sumbang ya, kawan-kawan pengurus masjid, dan kemarin dikumpulkan miliaran itu sudah sebagian ada yang dikirim, ada yang berupa makanan, bahan kesehatan dan lain sebagainya ya. Kita harus peduli bahwa kalau ada kawan kita yang sakit, nah kitanya sakit. Umat Islam saudara al-muslimu akul muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu minal masjidil haram ila masjidil Aqsa. Siapa yang udah pernah ke Aqsa? Alhamdulillah kalau udah ada kesananya. Kemarin jamaah saya umroh mampir ke Aqsa. Saya telepon, sehat Ustazah, sehat. Selamat. Kirain mati di sana nggak bisa pulang. Tapi aman ya. Kalau yang ya itu bagaimana moodnya orang Israel aja. Buktinya yang lagi antri bocah-bocah kecil yang ambil yang apa tembak aja dia nggak punya permanusiaan, nggak punya keadaban ya, disuruh gencatan senjata nggak mau juga. Nah ini kita doain, bahkan kita kalau di kunut subuh itu boleh kunut nazilah. Allah mansur Islam wal muslimin, amin. Allah mansur al mujahidin fi Palestina, amin. Nah itu deh, itu boleh dibaca. Wah itu bid'ah Ustaz, ya nggak bid'ah orang doain orang sesama Islam yang lagi susah. Kita bayangkan bagaimana hal Indonesia gitu. Kalau kita Indonesia negara badatung tayyibatun walaupun gabut, setuju Pak? Enak macul, enak ngopi, enak merokok, nggak ada yang ngomelin. Coba kalau di luar susah kita. Di negara Arab aja kalau sampai pergi ke Mekah Madinah, haji haram. Ada haram, ada halal. Jadi orang Indonesia dibilang Indonesia pelit. Indonesia dikatain pelit bagil karena ibu-ibu biasanya kalau ke pasar murah 5 rial 10 rial. Ibu Indonesia orang kebun jeruk masih nawar juga. Nanti biasa hidupnya di Tanah Abang. Kalau di Mekah sana emang murah ya, semuanya serba murah ya, 1 rial 2 rial 5 rial ya. Kalau yang pintar bahasa Arab lebih jos lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur negara kita seperti ini, dan ya anggaplah kita ini sampai detik ini negara kita masih damai sentosa walaupun ada perdebatan itu biasa, dan beda pandangan biasa, beda pendapat juga biasa, beda pendapatan apalagi ya Ustaz. Beda pendapat pasti, ada yang peci hitam, putih, hijau, baju kuning, ada yang semacam-macam beda pendapat. Beda pendapatan juga biasa. Ada yang sehari dapat duit 5 juta, ada yang sehari 500, ada yang nyari duit gocap juga susah banget. Ada nggak? Nyari goceng juga nggak ketemu, ada nggak? Maka disitulah Allah memberikan keadilan. Yang miskin jangan bersedih, bisa. Yang kaya janganlah bangga, cetakan Bang Haji Romai Ramai. Ya, yang kaya tenang aja, subsidi silang. Islam hadir memberikan zakat fitrah. Islam itu gak hanya syahadat, gak berhenti di situ. Lari kita ke sholat, setelah sholat lari ke zakat. Orang hanya milih enaknya doang, syahadat sama sholat kagak bayar zakat, kurang afdol. Itulah Islam. Yang mana dalilnya gitu? Aqimis sholat wa atuz
zakat. Baru di bulan ini kita yang keempat rukun Islamnya adalah puasa. Surat Al-Baqarah surat kedua 183 yang Bapak Ibu dan di luar kepala, karena kemarin bulan Rejab udah ngapalin ayat ini. Ini apalagi ketua-ketua masjid ya. Ini bulan Syaban udah ngapalin ayat ini. Dan doa kita kemarin sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nyampe kita Ramadan, kanan kiri kita teman reunian, teman SD, teman SMP udah pada janur kuning, bendera kuning maksud saya. Kalau udah bendera kuning kan innalillahi wa inna. Nah, kita masih hidup nih, cek nih ATM-nya, dia pengen cek, Pak, saldo saya lumayan nih, masih Ramadan ketemu ya kalau saya nyampe Lebaran, kalau kagak. Nah, kalau ada kota amal ya besok kalau sholat jangan pura-pura ngantuk. Kota amal jalan ya diisi. Ini siapa lagi yang isi kota amal untuk perawatan masjid, kipas angin, AC, bayar ngecat seperti ini, masjid yang luar biasa. Belum nanti untuk pelaksanaan operasional Idul Fitri. Itu dari jamaah dari kita ke kita, termasuk iftar ya, buka bersama Pak Ustaz. Nah, bulan Ramadan yang ibu tahu apa? Bulan rahmat. Di mana rahmatnya? Banyak banget rahmat Allah yang diturunkan pada kita. Kita kejar. Bulan penuh ampunan. Anggaplah 11 bulan. Kita ngaku aja deh sama Allah. Ya Allah, 11 bulan itu banyak dosa banget. Sholat jarang, pinjam masjid di baru Ramadan pertama. Jadi kalau masjid Ramadan hari 1 ini beludak ya, Ustaz biasanya. Ini baru hari keberapa Bu? Terawih malam ke 3 ke 4. Puasanya 3, berarti terawihnya malam ke 4. Kecuali yang puasanya dari Senin. Yang dari Senin itu kan ada ya, nggak apa-apa. Malah di Jogja kemarin puasanya bukan dari Senin lagi malah. Berapa hari itu hari Rabu sebelumnya udah terawih duluan, kerajinan. Ntar kalau dia Rabu itu udah puasa, berarti lebarannya paling duluan juga. Kita berharap mudah-mudahan bangsa Indonesia Bu, aliran apa saja, ntar lebarannya bareng deh mudah-mudahan. Amin. Kalau yang kemarin itu nggak usah baper ya. Kalau melihat ru'yah itu, kalau perspektif orang yang pinter anggaran, ngabisin duit aja itu ru'yah. Jangan ya Pak, saya mohon ya, dengan segala hormat, kawan-kawan yang di BPK, jangan melihat aspek anggaran. Tapi itu perintah Rasulnya memang sumuli ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan. Jadi nggak boleh puasa kalau belum melihat hilal bulan. Pertanyaannya kalau nggak diadain kegiatan ru'yah hilal yang dipimpin oleh Menteri Agama, sidang isbat namanya, dihadiri NU, Muhammadiyah hadir, Persis, Wasal, al banyak banget ya, Indonesia kan banyak al. Dikumpulin di sana ada MPR, ada DPR, kemudian ada Majelis Ulama. Kenapa itu? Sidang isbat. Perdebatan nggak apa-apa, tapi kalau melihat hilal maka ditentukan puasa. Kalau nanti lebaran sudah Allahu Akbar, jangan takbiran dulu deh. Itu pas puasa terakhir nanti lihat keputusan pemerintah juga, sudah lebaran belum, melihat bulan enggak. Nah, sekarang kan zaman udah canggih, televisi apa aja kemarin masuk ya, semua televisi menyiarkan, itu canggihnya. Alhamdulillah. Jadi gak usah ngaji ikut-ikutan ru'yah, datang ke sono melihat TV juga sama. Tetapi ahli falakiyah, selain ahli ilmu hisab, ilmu hitung, ada kalau disempurnakan memang Sya'ban 30 hari. Seperti kemarin, karena di hari Minggu itu tidak terlihat bulan, ada awan yang tebal, maka disepakati hanya cuman kelihatan bulannya 1 derajat, 0,40 derajat. Semua melihatnya 0, nah kalau 0, kurang karena syarat melihat bulan itu minimal 3 derajat. Kesepakatan negara mana? Mabim. Mabim itu Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Nah, negara kita ini alhamdulillah banyak para ulama yang ahli di bidang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya syahrul Ramadan. Sekali lagi saya hanya bisa beri motivasi, semangat menjalankan ibadah Ramadan ini. Jangan loyo,
jangan lemes karena baru 3 hari. Ntar kalau udah seminggu nih, pinggang ya Allah Ustaz, saya pinggang nih terawih gara-gara terawih nih, gara-gara terawih jangan dibilang gara-gara. Alhamdulillah ya Allah, karena saya terawih mulai khusyuk, saya sakit pinggang dikit, wajar minum air putih yang banyak. Manajemen sahurnya diatur. Oh, air putih siang nggak boleh, berarti saya habis maghrib harus minum. Ketika Anda hobinya ngopi, maka habis maghrib ngopi boleh nggak? Boleh kan, Ustaz? Nggak boleh lah. Habis maghrib minum kopi, habis isya minum kopi, habis tarawih minum kopi, habis sahur minum kopi. Ya Rabbi bil balik maqasidana wafir nama toya wansi'an karami surah Muhammad. Pertama, hebatnya Ramadan, satu, turunnya Quran di bulan suci ini. Quran gak diturunin di bulan yang lain, tapi bulan karenanya Bapak Ibu yang belum megang Quran, mulai malam ini dengerin ceramah saya sendiri sudah ya. Karena kalau seorang mau balik itu harus ngasih contoh. Kalau saya bilang Quran, berarti saya sudah nyentuh Quran, baca Quran yang sebanyak-banyaknya. Terjemah syukur, tapi kalau ngejar terjemah 30 juz gak khatam Ustaz. Kalau sekarang ini di bulan Ramadan ini gaspol khatamnya aja. Kalau perkara terjemah kan kita udah ngaji sebulan-bulan tuh. Wajib banget nih sebulan-bulan kita ngaji sekali, habis maghrib, Sabtu ngaji, Minggu ngaji, malam Selasa ngaji. Jadi semua malam dia ngaji. Fikih ngaji, tafsir ngaji, terjemah ngaji, tafsir Quran ngaji, kata puasa. Alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan ini gaspolnya apa? Khatam ya Allah. Sudah berapa juz? Ya Allah Pak Ustaz, saya malam ini baru setengah juz. Alhamdulillah. Hari puasa udah 3 hari baru setengah juz. Kira-kira itu kalau 30 Ramadan khatam belum? Belum. Gaspolnya dari sekarang. Mumpung masih sehat. Biasanya kan udah minggu kedua mulai lemes tuh. Karena kita udah kerajinan, bangun malamnya udah kayak apa tahu, ngantuknya udah mulai berat. Sudah mulai ke refleksi, ke manggil tukang urut, minum jamu, gak apa-apa. Kamu ngapain lu? Bulan puasa minum jamu? Ini jamu kuat terawih, gitu loh. Kenapa? Karena puasanya harus kuat, minum vitamin, manajemen kesehatan yang tahu Bapak Ibu. Ya Allah Ustaz, saya kalau puasa nih perut saya perih. Minum apa supaya nggak perih habis sahur? Misalnya roman, minum madu. Sesuai kecocokan kita masing-masing, itu namanya manajemen puasa. Termasuk terawih. Apalagi yang terawih 23 rakaat. Coba Bapak Ibu lihat Mekah Madinah, sudah 23 rakaat, ditambah imamnya bacaan qorinya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 1 juz di setiap terawihnya itu. Nah, sedangkan kita hanya pakai al-hakumut kulhu. Al-hakumut kan kulhu gitu kan. Nah itu kecil bagi kita, makanya semangat. Nanti kalau imamnya misalnya kepanjangan dikit, Allahu Akbar, nanti nggak usah protes di belakang atau pura-pura deher, batuk lah apa. Tapi imam yang cerdas, apalagi saya yang imamin gitu, saya ngeliat mau pakai etol atau jalan biasa. Nah, gitu. Kalau saya ngimamin etol Ustaz, kalau etol dah. Semalam saya ngimamin 23. Jadi bagi saya kalau ngimamin 11 itu kecil lah gitu. Imam 23 aja kita udah lolos gitu. Dan memang capek Bapak, tapi dinikmati. Karena dengan nikmati pulang di terawih kita keringetan, kita bisa ngopi. Yang rokok ya sebatang rokok. Saya nggak ngajak merokok ya. Bagi yang merokok kan susah juga, angel. Bulan puasa ini suruh berhenti rokok, angel. Ya silakan. Ini kalau tukang rokok bangunnya jangan kesiangan. Contoh, sekarang imsak 3:33 misalnya. Ente bangun jam 3.30, tinggal 3 menit. Ente makan dulu nggak kebagian rokok, ente ngerokok dulu nggak kebagian kopi, ngopi dulu nggak kebagian nasi. Akhirnya dalam waktu 3 menit dia makan sesendok, rokok sepan sama ngopi. Salah-salah buatan, rokok dimakan sama nasinya. Makanya bangunnya alarmnya yang bener dong. Kalau minggu pertama ini alarmnya masih cakep lah.
Ntar kalau udah minggu-minggu sekian mana hujan-hujan dulu. Nah ini, makanya suami yang baik bangunin istri, istri yang soleh bangunin suami, anak-anak yang soleh, anak soleh siap rapi bertanggung jawab bangun sahur, bangunin bapaknya. Bapak belum bangun, tuh anak soleh diketopin, mama coba sekali-kali gitu. Jarang ibu ya punya anak bangunin ibu-ibu, jarang apa jarang bu? Yang paling sibuk, yang paling repot ibu-ibu. Maka ibu-ibu menurut versi saya berhak masuk surga duluan daripada bapaknya. Kasih surga dia aja dulu deh pak, kita ngalah aja pak. Dia sahur udah masak, udah ini, udah itu, bapak bangunin rekep-rekep tinggal makan doang. Ya betul betul. Luar biasa ibu. Habis subuh ibu masih nyuci, masih ini, masih tadarus. Maka kalau ibadahnya banyakkan bapak wajar. Tapi dia punya ibadah dari perspektif yang lain. Dia punya ibadah yang lain. Maka ibu-ibu dari capeknya luar biasa, belum malam hari bapaknya masih pengen dilayani juga. Subhanallah, udahlah surga aja ibu. Amin. Ya Rabbal. Saya ceramah ini nggak bisa singkat seperti ini Pak. Ini akan berseri. Mudah-mudahan ketua DKM mengundang lagi. Secara singkat saja bahwa pertama bulan Istimewa Al-Quran ini harus kita budayakan baca selesai. Kemudian yang kedua Pak, perbanyak sedekah. Karena ini surga nih, dek, surga lagi nggak dikunci, pintunya lagi dibuka selesai. Amin. Neraka lagi dikunci, setannya lagi dibelenggu. Enak. Jadi kalau ente kesetanan, yang setan entenya. Orang setannya udah dibelenggu, ente masih rese. Itu Pak Ustadz kalau siang-siang masih ada makan di warteg warung Padang gimana? Setannya katanya dibelenggu. Lah dia setannya. Setan dasiren. Angel. Jadi latihan puasa dari umur adik-adik. Saya salut. Mau adik-adik berisik silakan. Bagi saya itu biasa makanan saya. Jadi para DKM, bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, kalau melihat adik berisik, adik, wah kalau pakai golongan saya usir, besok nggak boleh masuk masjid ini, nggak usah banget, masya Allah. Anak-anak kita ini akan jadi imam, jadi ketua masjid, jadi khotib suatu saat. Amin. Kita nggak tahu nih ada yang paling buadal, paling pocong ya Pak. Dulu saya pernah dihukum gigit sandal aku gara-gara rese. Ya sana kecil mah, Allahu Akbar, bapak-bapak boleh khusus. Dia mau main kaki tangan begini biarin aja. Ya kita lihatin kalau dia cuma dicewel atau disentilnya dengan bahasa yang halus. Tapi kalau bapak-bapak keras dengan adik-adik, nanti dia malas nginjak masjid, masjidnya malah jadi sepi. Betul apa betul? Oke, jadi kita itu aja. Saya menyemangati, cukup, sampai jumpa di lain kesempatan. Banyak hal yang ingin kita sampaikan. Ramadan itu nggak cukup dibahas 1 bulan. Kalau kebetulan ini 30 hari. Semoga kita sehat selalu, Allah lindungi kita, amin. Diberikan murah rezeki, amin. Dan juga yang ada niat pulang kampung, mudah-mudahan tabungannya cukup untuk bersedekah di kampungnya, amin ya Rabbal. Tapi duitnya jangan dibawa semua, masukin kota amal Baitur Rahman komplek BPK. Insya Allah muwaffiq ila